tentang pengertian aspek hukum. Nah, aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji. Karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain. Nah, aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Nah, ketentuan hukum untuk setiap bisnis berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Perizinan penetapan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu kita tuh menganalisa dulu jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Jadi kita tuh harus menganalisa dulu pinjaman ini jelas apa enggak, benar apa enggak, sesuai enggak sama yang kita mau. Terus pihak-pihaknya itu jelas apa enggak, jangan mau tergiur terus kita nggak tahu pihak yang pinjamkan kita itu gimana. Lalu yang kedua itu analisa legalitas usaha. Jadi kita harus menganalisa juga usaha kita ini udah legal apa belum, udah ada izin apa belum, kayak misalnya izin sama pihak departemen apa gitu. Misalnya kita kayak kargo, kita tuh harus izin sama orang bea cukai, izin adanya barang masuk atau barang keluar. Terus abis itu adanya analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang sudah dilaksanakan. Jadi badan hukumnya itu udah bener nggak, firmannya tuh udah bener nggak, daripada kita punya ide tapi kita tuh masih belum jelas gitu kita harus ngapain, kita belum ada ngurusin tentang bisnis sama kita jalanin, hukum-hukumnya, legalitasnya kayak yang sebelumnya saya jelaskan. Udah gitu adanya analisa kemampuan bisnis yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Jadi kita tuh buat bisnis itu nggak sembarang kita harus gimana gitu. Jadi kita tuh harus memenuhi persyaratan bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis tersebut. Contohnya kita mau berbisnis mengenai produk kecantikan. Walaupun produk kita itu safe dari cruelty animal, terus kita nggak pakai bahan-bahan berbahaya, tapi kalau misalnya kita nggak ada izin dari BPOM, itu sama aja bisnis kita itu nggak legal gitu loh, nggak ada izinnya. Menjelaskan lagi mengenai pertimbangan yang harus dipikirkan saat memulai bisnis. Yang pertama itu jumlah dana. Jumlah dana itu harus kita pertimbangkan sebelum kita memulai bisnis. Kalau kita nggak punya dana, kita nggak punya modal, itu sama aja kita nggak bisa ngebangun bisnis kita. Kecuali kita punya bisnis yang cuma iseng gitu kan, kayak like di online shop gitu. Itu mungkin membutuhkan dana yang sedikit itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau ngebangun bisnis dari PT, itu kita harus memiliki dana yang lebih ekstra yang harus kita keluarkan untuk ngebangun usaha itu. Lalu yang ketiga itu adanya ukuran bisnis. Semakin besar operasi bisnis, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi perusahaan perseorangan misalnya. Mungkin merasa tidak perlu untuk memperkerjakan banyak pekerja karena perseorangan itu kan kita berdiri sendiri gitu kan. Kecuali kayak PT, itu kita harus memiliki karyawan-karyawan yang lebih ekstra. Karyawan di posisi apa gitu, ini bagian ini bagian itu. Lalu yang ketiga, tingkat kepemilikan dan kontrol. Mereka yang ingin mempertahankan kontrol dan kepemilikan bisnis dapat memilih untuk tetap sebagai perusahaan perseorangan atau sebagai PT swasta, kontras dengan perusahaan publik. Lalu ada jenis kegiatan bisnis. Sifat dan skala kegiatan bisnis dapat mempengaruhi status hukum suatu perusahaan. Misalnya, produsen pesawat terbang dan kendaraan bermotor mengandalkan sumber keuangan eksternal, sehingga kemungkinan akan dibentuk sebagai perusahaan publik karena setiap orang membutuhkan itu, bisa akses kemana-mana. Begitu ada perubahan skala usaha. Ketika bisnis tumbuh dan berkembang, mungkin diperlukan sumber keuangan dan sumber daya manusia tambahan. Dengan demikian, jenis badan usaha cenderung berubah menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi seperti yang kita inginkan. Walaupun kita pasti lebih butuh karyawan atau modal yang lebih lagi. Lalu ada fleksibilitas. Tujuan pengusaha untuk memaksimalkan fleksibilitas struktur kepemilikan dengan mempertimbangkan kebutuhan unik bisnis serta kebutuhan pribadi pemilik. Kebutuhan individu adalah pertimbangan yang kritis. Tidak ada dua situasi bisnis yang akan sama, terutama ketika banyak pemilik terlibat. Tidak ada dua orang yang memiliki tujuan, kekhawatiran, atau situasi keuangan pribadi yang sama. Setiap
pemilik bisnis walaupun dia berdiri nggak sendiri pasti memiliki situasi dan keuangan pribadi yang berbeda. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek hukum, dalam pembahasan aspek hukum yang pertama kali yang harus dibahas yaitu legalitas. Legalitas ini mengkaji tentang legalitas bagaimana rencana bisnis apa yang akan kita bangun dan yang akan kita operasikan. Berarti setiap usaha yang akan kita dirikan dan dibangun di wilayah tertentu harusnya memenuhi hukum dan tata cara yang berlaku di wilayah tersebut. Yang kedua, bentuk badan hukum perusahaan. Dan yang ketiga, lembaga atau departemen atau instansi yang terkait dengan perusahaan. Yang keempat, rencana, anggaran dan perusahaan. Di sini saya melihatkan bentuk badan hukum usaha di Indonesia. Jenis badan usaha di Indonesia itu ada 7. Yang pertama, perseorangan. Perseorangan merupakan perusahaan hanya dimiliki perseorangan atau hanya sendiri. Pendiriannya tidak memiliki syarat khusus bagaimana badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif yang lebih sulit. Adapun kelebihan dari perseorangan ini, yang pertama, memiliki kebebasan dalam bergerak, dan yang kedua, pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan tetapi hanya kepada pemilik. Dan yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Yang keempat, motivasi usaha yang tinggi. Yang kelima, proses pengambilan kebutuhan dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang keenam, penanganan aspek hukum yang minimal. Serta kekurangan dari perseorangan yang pertama, mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas. Dan yang kedua, keterbatasan kemampuan keuangan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manajerial. Dan yang keempat, kontinuitas kerja karyawan terbatas. Dan yang kedua, firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma dapat dilakukan melalui yang pertama, melalui akta yang proses selanjutnya sampai di berita negara, dan yang kedua, melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Adapun kelebihan dari firma, yang pertama, penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Dan yang kedua, motivasi yang tinggi. Dan ketiga, pengamanan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena ada kesepakatan antara anggota kongsi. Serta kekurangan dari firma, yang pertama, sering terjadinya konflik antara anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Dan yang kedua, tanggung jawab keuangan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manajerial. Dan yang keempat, kontinuitas kerja karyawan terbatas. Dan yang ketiga, ada perseorangan komentator atau yang disebut dengan CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV, terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian, ada satu sekutu yang lebih bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komentator terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV memberi peluang tinggi perseorangan untuk menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Serta adapun kelebihan dari CV, yang pertama, penanganan aspek hukum minimal, dan yang kedua, motivasi usaha yang tinggi. Yang ketiga, penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan sekutu anggota kongsi lain. Serta kekurangan dari CV, yang pertama, mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, dan yang kedua, status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit mendapatkan proyek-proyek besar. Dan yang ketiga, nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Adapun jenis PT terdiri dari, yang pertama, dilihat dari kepemilikannya, terdiri perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas persero. Yang dilihat dari segi status perseroan terbatas, yang pertama, perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Serta modal perseroan terbatas atau PT terdiri dari, yang pertama, modal disetor, dan yang kedua, modal dasar, dan yang ketiga, modal ditempatkan atau dikeluarkan. Dan kemudian, syarat pendirian PT. Yang pertama, PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Dan yang kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Dan yang kelima, disahkan oleh Menteri Kehakiman.
hal yang perlu diteliti dalam yang berkaitan dengan keabsahan PT. Yang pertama, akta notaris, dan yang kedua, persetujuan menteri kehakiman. Yang ketiga, pendapatan di pengadilan setempat. Yang keempat, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Serta adapun kelebihan dari PT. Yang pertama, memiliki masa hidup yang tidak terbatas, dan yang kedua, memiliki kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar, dan yang keempat, kemampuan manajerial yang tinggi, dan yang kelima, kontinuitas kerja karyawan yang tinggi. Serta kekurangan dari PT, yang pertama, pajak yang besar, yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit, karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Dan yang kelima, perusahaan negara atau yang disingkat dengan BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Dan yang keenam, perusahaan daerah atau yang disingkat BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang. Pemimpin perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Dan yang ketujuh, yayasan. Pendirian yayasan didirikan atas peraturan perundang-undangan nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.